Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Anugrah Widias, NPM 222010115 dari Prodi Keperawatan, ingin menjelaskan tentang peta buta. Yang pertama ada vesicle pinositotik. Vesicle pinositotik berfungsi sebagai transport molekul dari luar ke dalam sel berbentuk cairan. Yang kemudian ada lisosom. Lisosom berfungsi mengontrol pencernaan intraseluler. Ya, kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma halus, berfungsi untuk membentuk lemak dan steroid. Kemudian ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi keutuhan bagian dalam pada sel. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat ekskresi sel untuk menghasilkan energi. Kemudian ada aparatum Golgi. Aparatum Golgi berfungsi membentuk vesikula untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus berfungsi utama dari berkaitan pembentukan ribosom atau biogenesis ribosom. Selain itu, nukleolus juga berperan dalam sintesis dan penyimpangan RNA. Kemudian ada nukleus. Nukleus berfungsi menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Kemudian ada sentriol. Sentriol berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan berperan membentuk silia dan flagella. Kemudian ada mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari flagel silia selama pembelahan. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel. Kemudian yang terakhir ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein. Ya, cukup sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.